Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat aja bukan? Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Zoom di pembelajaran bahasa Indonesia. Agar pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah SWT, yuk kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bahasa Indonesia: membaca, menulis, menyimak. Allahu Akbar. Anak-anak, kenapa Ustazah selalu menekankan kepada kalian tentang membaca, menulis, dan menyimak? Karena dalam bahasa Indonesia itu 3 hal itu yang penting buat kalian. Karena dengan membaca, maka kita akan mengetahui atau memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya tidak kita ketahui. Anak-anak, nggak terasa ya kita sudah masuk pada tema yang kelima. Dimana pada tema yang kelima ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Tahu nggak anak-anak apa itu teks non-fiksi? Nah, pernah nggak anak-anak membaca majalah, surat kabar atau koran, kemudian sejarah para pahlawan, artikel, ataupun karya ilmiah? Itulah contoh-contoh dari teks non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menggali informasi dari teks non-fiksi yang pertama, dan yang kedua, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam teks non-fiksi. Nana, sudah siap atau belum belajar hari ini? Sudah siap kan? Oke, siapkan buku tulis dan pensil atau pen, karena kita akan mencatat beberapa hal yang penting dalam pembelajaran hari ini. Simak baik-baik ya pengertian dan ciri-ciri dari teks non-fiksi. Oke anak-anak, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi dapat kita temui di dalam majalah, karya sastra, biografi, sejarah, dan artikel. Kemudian apa sih ciri-ciri teks non-fiksi itu? Ciri-ciri teks non-fiksi antara lain, informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan data-data yang nyata atau fakta. Kemudian yang kedua, teks non-fiksi biasanya identik dengan objek hasil pengamatan atau hasil penelitian. Topik untuk teks non-fiksi lebih mudah ditemukan saat dibaca, dan yang terakhir memiliki tujuan yang jelas. Oke, selanjutnya menjawab pertanyaan berdasarkan teks atau bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Artinya, kita harus membaca teks tersebut dengan saksama, yaitu dengan benar, sehingga kita akan memperoleh informasi yang penting dalam bacaan tersebut. Nah, sekarang informasi itu apa? Di pembelajaran sebelumnya sudah pernah kan Ustazah sampaikan? Ya baik, sekarang akan Ustazah ulang lagi supaya kalian tidak lupa. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Semua informasi penting dapat diperoleh jika kita menemukan kata kunci.
Sedangkan kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti berikut. Di tema ketiga yang lalu, anak-anak masih ingat kan? Kita pernah membahas tentang jenis-jenis kata tanya. Nah, sekarang Ustazah ulang lagi ya, yaitu kata tanya apa untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kemudian yang kedua, kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Yang ketiga, kata tanya siapa untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Yang keempat, kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Yang kelima, kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Sedangkan yang keenam, yaitu kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara, proses atau tahapan. Nah, itu adalah daftar-daftar kata tanya. Kemudian biasanya jawaban dari pertanyaan itu bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Sekarang apa sih jawaban tersirat dan tersurat itu? Jawaban tersurat berarti jawaban yang tertulis jelas pada kalimat-kalimat di dalam teks. Jadi dari pertanyaan itu akan kita peroleh jawaban-jawaban yang ada di dalam teks. Itulah yang dinamakan jawaban tersurat. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi di dalam teks. Yakni jawaban itu perlu kita simpulkan terlebih dahulu. Kemudian menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Setelah membaca dengan baik, kita diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi intinya ketika kita akan menyampaikan jawaban, maka diharapkan kita membaca bacaan atau teks tersebut dengan benar-benar membaca. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Sekarang menceritakan kembali. Cara menceritakan kembali isi teks, yaitu yang pertama merangkai kembali jawaban-jawaban yang kita tulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian untuk menceritakan kembali isi teks tersebut, maka kita harus merangkai kembali jawaban-jawaban yang kita tulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali secara lisan dengan menggunakan lafal dan intonasi yang jelas. Oke anak-anak, gimana? Sudah paham? Ustazah lanjutkan lagi ya. Menuliskan informasi dari teks. Bentuk informasi dari sebuah teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Nah, informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat ditemukan dalam teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung di dalam teks. Untuk mendapatkan kedua jenis informasi tersebut, kita perlu membaca teks dengan cermat. Nah, agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel. Oke, agar anak-anak lebih paham lagi dalam menggali informasi
dalam teks non-fiksi. Ayo sekarang kita baca baik-baik Sultan Hasanuddin ini, yaitu Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin memerintah di kerajaan Goa Talo dari 1631 sampai 1670. Oleh Belanda ia dijuluki ayam jantan dari timur. Karena kegigihannya dan keberaniannya melawan Belanda, ia membela kepentingan kerajaan dan rakyat Goa dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arun Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arun Palaka sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertempuran darah di kalangan orang Makassar dan orang Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaan untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yaitu, siapakah tokoh bacaan di atas? Tokoh bacaan di atas adalah Sultan Hasanuddin. Kemudian, apa nama kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin? Yaitu Kerajaan Islam Goa Talo. Yang ketiga, mengapa Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur? Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda, sehingga Sultan Hasanuddin mendapatkan gelar ayam jantan dari timur. Kemudian yang keempat, pada tahun berapakah Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Islam Goa Talo? Sultan Hasanuddin memerintah di kerajaan Goa Talo yaitu dari tahun 1631 sampai dengan 1670. Di manakah Sultan Hasanuddin dimakamkan? Sultan Hasanuddin dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Jadi dari pertanyaan itu bisa kita cari di teks, jawabannya bisa kita cari di teks bacaan. Oke anak-anak, kesimpulannya bahwa dalam menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membacanya dengan saksama, yaitu dengan baik ya, sehingga kita akan bisa memperoleh jawaban dari teks tersebut. Itu kesimpulannya ya anak-anak ya. Oke, sekarang tugas untuk anak-anak adalah menjawab pertanyaan ini ya. Silakan dikerjakan, kemudian dikirim ke WA Ustazah. Baik, sekarang kita simpulkan ya anak-anak ya. Gimana kesimpulannya anak-anak? Ya, betul. Setiap kesuksesan pasti membutuhkan usaha yang gigih dan pengorbanan. Sebagaimana dari kisah Sultan Hasanuddin ketika berjuang melawan Belanda, yaitu berjuang dengan gigih membela kerajaan dan rakyatnya dari para penjajah. Demikian pula ketika anak-anak ingin sukses, maka harus belajar dengan sungguh-sungguh
dan menghilangkan rasa malas yang ada pada diri kita semuanya. Itulah bagian dari pengorbanan dan perjuangan untuk meraih kesuksesan, yaitu menghilangkan rasa malas dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajar di rumah. Sebagaimana dalam firman Allah surat Asy-Syarr ayat 5-7, yaitu fa inna ma'al usri yusra, maka sungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kemudian ditekankan di ayat yang ke-6, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi ketika kita sudah berhasil di satu urusan, maka kita tidak boleh lengah, tetap bekerja keras untuk menggapai urusan yang lain. Itulah yang bisa Ustazah sampaikan. Anak-anak, mudah sekali kan pembelajaran hari ini? Jadi intinya, ketika kita ingin memperoleh informasi dari teks non-fiksi, maka kita harus membaca dengan cermat dan benar, yaitu membaca dengan saksama, sehingga kita akan memperoleh informasi yang penting dalam teks tersebut. Baik, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, tetap menjaga kesehatan, kemudian membantu orang tua, sholat 5 waktu dan tepat waktu, kemudian belajar, membaca Al-Quran jangan lupa, dan tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran berikut.